Halo Sobat Inspirasi Prestasi, kembali lagi bersama saya Farah Farhat di Inspirasi Prestasi Inspires You. Saat ini saya sedang berada di Gedung Merdeka, yaitu pusat olahraga yang ada di Kota Pekalongan, sekaligus menjadi kantor dari Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia. Di situ ada pelangnya. Nah, kenapa kita kesini? Karena kita mau ketemu sama atlet internasional biliar dari Kota Pekalongan. Ya, beliau adalah Ricky Yang atau yang memiliki nama lain The Piranha. Yang terakhir beliau berhasil mendapatkan medali emas dari Porprov Jawa Tengah. Dan seperti yang sudah diberitakan oleh banyak media bahwasannya dia merupakan atlet internasional yang berhasil meraih first winner dari Asosiasi Biliar Internasional dalam rangka World Ranking Tour. Dan juga pada 2013 dia berhasil mendapatkan medali emas di SEA Games Myanmar. Luar biasa prestasinya dan kali ini kita akan bertemu langsung dengan The Piranha. Jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi Inspires You. The Piranha atau pria yang memiliki nama asli Ricky Yang ini telah malang melintang di dunia biliar. Prestasi yang paling membanggakan adalah ia berhasil menjadi juara di ajang final Philippine Open Pool Championship 2009 dengan mengalahkan Jeffrey De Luna, atlet asal Filipina. Hingga kini kontribusinya dalam bermain biliar selalu ia sumbangkan untuk Jawa Tengah dan Indonesia. Simak perbincangan saya dengan The Piranha eksklusif hanya di Inspirasi Prestasi. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama Pak Ricky Yang. Selamat sore Pak Ricky. Akhirnya bisa bertemu setelah sekian lama. Sebuah kehormatan saya bisa bertemu langsung dengan Pak Ricky karena Pak Ricky adalah atlet internasional biliar yang sudah dari lama berprestasi dan hingga saat ini masih mengabdikan prestasinya untuk Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Luar biasa. Bapak, saya ingin bertanya, dari sepak terjang Bapak di biliar itu sudah sangat luar biasa. Lalu sebetulnya pertama kali mengenal biliar itu sejak kapan? Saya pertama kali mengenal biliar itu di kampung itu waktu umur 14 tahun. Nah, cuma waktu itu ya namanya otodidak, tidak ada yang ngajarin, dan kita belajar sendiri. Akhirnya memang punya talenta. Terus Jawa Tengah itu ketua popsinya almarhum itu melihat saya punya permainan itu layak untuk dikembangkan dan dia berhasil untuk membawa saya untuk mewakili Jawa Tengah dan pertama kali SEA Games wakil dari Indonesia di Thailand saya langsung mendapat medali emas. Itu berarti kan mengalami banyak proses latihan ya Pak. Bapak itu di tempat latihan itu di mana? Di kota Surabaya. Di Surabaya. Saya dulu di Surabaya itu ada satu guru, udah almarhum juga, dan dia itu mengajari motivasi dan disiplin, dan dia melatih mental saya. Jadi saya bisa juara itu ya salah satu modalnya itu mental. Jadi mental saya dilatih sama beliau itu berbicara begini, Ricky, kamu harus bisa melakukan dirimu tuh seperti orang gila, tapi kamu tuh tidak gila, ya kan? Kamu lihat orang gila tuh nggak ada malunya kan, nggak ada takutnya. Nah, kamu lakukan seperti itu. Nah, jadi saya lakukan dan saya percaya karena saya sudah percaya sama dia, saya lakukan dan saya berhasil di Thailand. Oke, luar biasa. Kalau kita melihat
ketenarannya Pak Riki dalam dunia biliar sampai mendapatkan julukan The Piranha. Sebetulnya apa makna dibalik julukan itu dan bagaimana Pak Riki bisa mendapatkan julukan The Piranha? Oh, itu juga di Surabaya lagi. Di Surabaya? Saya ada teman kerja di Surabaya tuh, meja biliarnya tuh kebetulan kecil. Dan lubangnya tuh kecil, bolanya kecil. Dan saya di meja itu saya sanggup melakukan bola itu masuk semua. Jadi setiap saya pukul itu habis. Terus dia bilang, namanya Mas Bayu. Dia bilang, Rikiang, kamu ini manusia pemakan bola ya. Kamu tuh piranha ya. Nah, setelah di Thailand, saya kan tidak tahu yang namanya pertama kali kita bertanding harus ada julukan itu, saya nggak tahu. Saya ditanya sama kepengurusan setelah juara, kamu punya julukan itu apa? Saya tanya, ya julukan itu apa? Ya pernah orang memberitahu kamu siapa gitu, apa julukanmu? Oh, Piranha, dia bilang gitu. Karena teman saya yang di Malang itu yang membelikan julukan Piranha itu. Nah, gara-gara saya makan bola, karena jago banget habisin bola itu, dia manusia pemakan bola. Nah, itulah awalnya julukan Piranha itu. Put that pop, back and pop at the top. While we rock, they all rock. Had to stop, had to shop. Keep the swagger on. Kalau kita lihat juga prestasi Pak Riki yang ini luar biasa sekali, mendapatkan peringkat 1 dari Asosiasi Biliar Internasional, 2013 dapat medali emas dan sepertinya selalu mendapatkan medali emas. Sebetulnya skill khusus apa yang Bapak miliki? Ya, seperti yang saya tadi beritahu, menang di mental. Menang di mental. Karena skill seluruh dunia juga, apalagi Asia Tenggara, dunia itu semua hampir sama. Cuma perbedaan itu fokus mentalnya itu di situ kita lebih unggul. Nah, jadi rasa kita melakukan sesuatu itu menjadi 100%. Memukul satu bola itu menjadi fokus 100% karena kita sudah dilatih untuk tidak melirik kanan kiri lagi. Nah, dan kita sudah, mental kita itu dilatih menjadi orang gila dan kita berani berbicara sama bola. Bola itu saya anggap hidup, saya ajak bicara segala macem. Jadi orang melihat nih aneh, ini orang emang gila atau gimana ya. Tapi bagi saya apapun saya lakukan karena yang saya perjuangkan merah putih biar berkibar gitu. Merah putih, luar biasa. Merdeka seperti gedung ini ya. Luar biasa. Nah, sesaat lagi pemirsa kita akan membahas lebih dalam mengenai sepak terjang Pak Rikiang di dunia biliar dan juga pasti kita akan belajar bersama Pak Riki bagaimana cara bermain biliar. Yang tipis-tipis saja karena juga jujur saya belum pernah sama sekali memegang permainan yang satu ini. Tetap di Inspirasi Prestasi Inspires You. Atlet yang selalu membuat lawan gagal fokus ini menekankan bahwa kunci bermain biliar adalah mental yang kuat. Karena tanpa kesiapan mental, persiapan yang sudah direncanakan sedemikian rupa bisa gagal begitu saja. Ketajaman mata dan ketangkasan tangan juga aspek penting yang harus terus dilatih dan dijaga. Oke, lemas. Oke. Lemas, itu kanannya lemas, tinggal bawah. Ya. Oh, luar biasa. Ini saya baru saja diajari sama Pak Riki yang atlet internasional biliar. Luar biasa sekali Pak, ternyata bermain biliar memang butuh fokus yang sangat tajam. Nah, saya juga penasaran sebetulnya jenis-jenis dari biliar itu apa saja, terutama yang dilombakan. Oh, jenisnya ini seperti kami sekarang masuk lagi TC Prapon ini untuk PON di Sumatera Utara. Itu ada jenisnya pool. Pool itu ada 4 jenis. Dipertandingkan itu bola 9, 10,
sama bola 8 single double. Itu satu jenis. Terus ada lagi satu jenisnya lagi, dua jenisnya lagi bola 10 sama 15 di meja pool juga itu single double lagi. Lagi di meja snooker ini itu juga ada bola 15 single double sama six rack 6 bola 6 single double juga. Ada English billiard juga single double. Ada karom. Yang mejanya ada di bawah, itu tidak ada lubang, bolanya ada 3, mereka bermain dengan kena bola aja. Ada lagi pertandingan putri. Jadi banyak jenisnya. Banyak jenisnya. Kalau ini berarti snooker. Ini snooker. Nah, ini meja snooker yang akan saya wakil Jawa Tengah untuk PON yang akan datang sama Yoni Rahmanto. Oke. Kalau meja snooker ini berarti perhitungan poinnya seperti apa, Pak? Perhitungan poinnya ini merah hitungnya 1, kuning hitungnya 2, coklat hijau 3, coklat 4, biru 5, ada namanya pink. Pink ini 6. Pink. Ini 6. Oke. Yang hitam ini 7. Oh, berarti poin paling besar di hitam. Hitam 7. Jadi bermain caranya merah masuk baru warna. Warna masuk merah lagi. Oke. Jadi nanti poinnya akan diakumulasikan, begitu ya? Dikumpulin siapa punya poin yang lebih banyak dan di angkanya nggak bisa menutupin lagi dengan lawan, dia dihitung menang. Nah, kemarin kan Bapak menang di Porprov ya, Pak ya. Itu pool atau snooker? Pool. Saya bermain di pool. Oke, luar biasa. Nah, ini ada yang menarik, saya mau tanya. Saya sempat baca di salah satu berita yang menyatakan kalau Pak Ricky ini sebetulnya sudah ingin pensiun di cabang pool. Betul nggak, Pak? Betul. Makanya saya bela Jawa Tengah itu di pool itu sudah PON, Prapon, Kejurnas, Pomprov itu sudah bosen. Oke. Nah, jadi sekarang saya tuh pingin di snooker. Makanya nanti untuk yang pro PON ya, Prapon di snooker. Ini. Oke, luar biasa. Nah, kemarin boleh diceritakan sedikit pengalaman mendapatkan medali emas di Porprov itu seperti apa? Persaingannya. Apakah easy atau seperti apa? Itu teman-teman se-Jawa Tengah itu kan semua itu kan sama-sama sudah mengerti saya siapa, dia siapa, semua sama-sama sudah mengerti. Ya, berhubung mereka melihat saya itu mungkin masih nama besar saya masih sangat membuat mereka beban mental ya, main jadi mental. Akhirnya, wah ini ketemu Ricky yang bahaya, berat. Padahal kalau saya lihat teman-teman saya yang Jawa Tengah sekarang ini seperti Rizka, Riko, Toeng, Bambang, ini mereka ini sudah nggak kalah sama saya. Cuma karena nama besar saya itu mereka jadi ciut dulu ya. Seperti itu. Oke, luar biasa. Perkembangan olahraga biliar di Kota Pekalongan sendiri ini dari masa ke masa bagaimana? Pekalongan ini sekarang ini sudah dari lokasi biliar aja sekarang mau main sudah nggak ada meja penuh. Iya, Dan betul. waiting list. Dan kalau untuk perkembangan di Pekalongan ini sekarang menurut saya sangat-sangat luar biasa karena Pekalongan ini andalannya memang di biliar. Oke. Nah, jadi apalagi sekarang di Merdeka ini ada coaching klinik dengan Widi Harsoyo sebagai pelatih, dan beliau itu juga pemain SEA Games, pemain juara Kejurnas. Saya rasa masa depan biliar di Pekalongan ini sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan ya, karena sudah sangat banyak yang menggemari olahraga ini. Iya. Tapi bagaimana dengan anggapan bahwasanya biliar itu olahraga yang mahal, nggak semua orang bisa? Tidak. Biliar itu sebenarnya olahraga yang tidak mahal. Cuma bagi yang tidak mengerti dianggap itu mahal. Ya 1 jam cuma bayar dengan 25.000, 30.000. Jadi kita punya 50.000 udah di sini bermain sudah istilahnya udah bisa jadi raja di sini. Oke.
Baik. Kalau pesan Bapak untuk anak muda nih yang baru mau belajar biliar, itu apa yang kunci yang harus dipegang terlebih dahulu supaya menjadi seperti Pak Ricky? Kalau mau menjadi seorang pemain yang bagus, itu kuncinya jangan berpikir cari masa depan yang lain lagi. Jadi kita memang fokus di situ. Kita punya masa depan, kita timpakan ke situ. Kalau kita percaya kita bisa di situ, ya jangan punya pilihan lain. Karena biliar itu tidak bisa kita anggap bahwa ya kalau ada waktu baru latihan, kalau nggak ada waktu tar dulu. Tidak bisa, karena biliar itu memang dibutuhkan ke setiap harian untuk mencari lagi. Sampai benar-benar kita sudah tahu, oh ternyata saya itu ada di sini. Seperti itu. Luar biasa. Jadi teman-teman yang mau belajar biliar supaya bisa meneruskan, datang ke Pekalongan, ke Merdeka Biliar, ada pelatihan, ada Popsi juga. Ya, ketua Popsi kita juga orang Pekalongan yang sangat luar biasa, Pak Widianto, dan peduli banget. Dan juga di sini ada Willy Harsoyo yang menjadi pelatih, dan kita di sini juga akan menyupport dan akan membantu teman-teman yang mau belajar. Luar biasa, dibantu langsung oleh Pak Ricky yang The Piranha. Nah, jangan kemana-mana, saat lagi kita akan mengupas lebih dalam lagi di segmen terakhir hanya di Inspirasi Prestasi Inspires You. I'm that girl that drive you crazy, but you can't leave me alone. Got you thinking maybe I was supernatural, to under spells or into a crystal ball. I'm not like this other girls at all. Walau usianya kini sudah setengah abad, tapi semangatnya untuk membela bangsa melalui biliar terus bergelora. Sebagai atlet senior, ia pun selalu mendukung talenta-talenta muda yang ingin berprestasi di dunia biliar. Everybody type, never tap, tap, tap what everybody like. You can check my steps, got everybody's side, and I run them laps round everybody's mind. All of these girls are some fucking shit, that mean they all cap. Kembali lagi bersama saya para perhat di Inspirasi Prestasi Inspires You bersama The Piranha. Pak Ricky, kalau tadi kita bahas banyak mengenai biliar, terutama karir Bapak di biliar, dan Bapak pernah bilang udah pensiun di pool, terus nanti ini mau fokus ke snooker aja. Nah, kalau kayak gitu pertanyaannya, mau sampai kapan sih Bapak di dunia biliar? Mau sampai kapan lomba terus? Saya sebenarnya untuk di wakil provinsi ya, saya akan terakhir untuk di PON Medan ini untuk wakil provinsi. Cuma untuk wakil negara, saya merasa ini Indonesia ini masih butuh saya gitu. Saya akan melakukan untuk SEA Games di Thailand ini, saya akan berjuang untuk bermain di SEA Games. Luar biasa. Jadi untuk provinsi nanti akan menjadi terakhir kali nih PON yang akan digelar di Medan. Tapi kalau untuk nasional Merah Putih akan terus. Saya akan lakukan untuk terakhir kali juga di Thailand. Terakhir kali di Thailand. Luar biasa. Ini info penting sekali. Pak Ricky akan memberikan kontribusinya yang terakhir nanti di PON, dan nanti yang terakhir akan di SEA Games Thailand. Oke, luar biasa. Apa ya Pak yang membuat Bapak itu bertahan sampai sekarang? Kalau boleh tahu sekarang usianya berapa Pak berarti? Umurnya sekarang 52. 52 ya. 52 masih seger buger, kemudian tetap fokus bermain biliar. Apa yang membuat Bapak masih tetap ada di meja hijau ini? Karena saya merasa Jawa Tengah masih membutuhkan saya. Jawa Tengah masih butuh, Indonesia masih butuh. Iya, jadi dan saya merasa saya masih layak dan pantas masih untuk di sana. Jadi masih sanggup saya bermain. Jadi kenapa saya masih bisa, sementara generasi saya sekarang sudah bagus-bagus juga. Dengan
setelah ini dengan tanpa saya juga mereka Jawa Tengah akan lebih tetap kuat kok. Iya, betul sekali. Regenerasi penting ya, Pak ya. Biasanya Bapak sering bertemu juga tidak dengan atlet-atlet yang baru kemudian berlatih bersama seperti itu? Oh sering. Sampai sekarang teman-teman di bawah mereka ada prapon ini juga semua atlet baru. Mereka juga sangat rajin latihan. Cuma menjadi masalah yang saya bilang tadi, mental. Oh, oke. Tapi itu semua akan terbentuk dengan seringnya lomba ya. Berlomba ya. Betul. Jadi Jawa Tengah pasti akan nongol lagi Ricky Yang. Ya, Ricky Yang the next generation begitu ya. Kalau tadi sepertinya biliar ini juga banyak sekali dari anak-anak sampai juga dewasa semuanya bermain. Nah, sebetulnya ada tidak sih usia patokan awal mulai bisa menjadi atlet biliar dan sampai batas akhirnya? Kalau biliar tidak ada. Yang penting kita bisa menjaga terutama mata ya. Karena biliar itu kan antara perpaduan tangan sama mata. Kalau mata kita masih melihat dengan jeli dan tidak ada bermasalah, baik-baik saja. Teman saya ini senior Tang Kyong An dari Purworejo, sekarang umur 75, masih di Porda 2 emas. Luar biasa, 75 tahun. Jadi baik-baik saja. Yang penting mata tidak mempengaruhi, tangan tidak gemetar, ya baik-baik saja. Berarti harus ada jaga fisik dong. Ya. Biasanya Bapak apa? Makanan yang dimakan biar matanya tetap bisa jeli, pergerakannya juga bisa tetap bagus. Kalau saya sih olahraganya jalan saja. Jalan? Nah, jalan saja, terus banyak makan buah. Oke. Jadi seperti itu saja, tidak banyak yang aneh-aneh. Aneh-aneh ya? Kalau mata berarti ini masih sangat bagus sekali. Yang penting kurangi begadang. Oke, tuh kurangi begadang, makan buah, makan sayur, olahraga ringan, jalan kaki, dan tetap latihan biliar. Itu kunci ya, Pak ya? Oke, luar biasa. Nah, untuk teman-teman semangat ya, Pak ya? Yang pengen. Semoga Ricky Yang akan nongol-nongol lagi di Jawa Tengah. Amin, harus. Pekalongan salah satu harapan saya untuk nongol Ricky Yang dan untuk teman-teman anak-anak muda yang kalian merasa pingin menjadi atlet, datanglah ke Merdeka ini. Di sini semua tersedia. Mau jadi atlet snooker, ada meja snooker. Mau jadi atlet pool, ada meja pool. Mau jadi atlet karom, ada meja karom. Yang penting Anda mau datang dan belajar. Yes, datang belajar di sini. Insya Allah bisa jadi the next generation of Ricky Yang. Amin. Luar biasa. Dan setelah ini kita akan lanjut bermain karena saya baru belajar, excited sekali. Ternyata susah tapi menyenangkan ketika kita sudah bisa memasukkan bola ke dalam lubang, gitu ya. So, tetap saksikan Inspirasi Prestasi setiap minggunya. Kira-kira siapa saja yang akan menjadi narasumber kita dan menginspirasi semua sobat Inspirasi Prestasi yang ada di rumah. Saya Farah Farhat. Terima kasih Pak Ricky atas waktunya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Inspirasi Prestasi inspires you. Mari Pak, bola yang mana lagi nih Pak yang perlu kita dorong? Oke. 5 itu poinnya berapa? 5 poin. Been shut down, it's a shutdown.